Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NPM 2011-0302-17 dari kelas E semester 2. Di sini kita akan belajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi masa Abbasiyah. Periodisasi masa Abbasiyah. Periodisasi pada masa Abbasiyah ini mengalami pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama atau agama Islam. Materi yang pertama adalah yang A, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode pemerintahan Bani Abbasiyah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yakni 1. Masa Abbasi, gelombang 1 atau periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai dengan 754 Masehi. Setelah Abu al-Abbas al-Saffah meninggal, pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya, yaitu Abu Ja'far pada tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Dan materi yang kedua yaitu masa Abbasi gelombang 2 atau periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Masehi atau 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki pertama. Setelah Al-Wasik wafat, putranya Al-Mutawakkil menggantikannya antara tahun 847 sampai dengan 861 Masehi dengan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Kebijakan politik meliputi membagi wilayah kekuasaan menjadi 3. Wilayah barat diberikan kepada Al-Muntansir pada tahun 861 Masehi sampai dengan 862 Masehi. Sedang wilayah timur diberikan kepada putra kedua, yaitu berusia 3 tahun, yaitu Al-Musta'in pada tahun 862 sampai dengan 866 Masehi. Dan Syam diserahkan ke putra bungsu yang masih bayi, yaitu Al-Mu'taz pada tahun 866 Masehi sampai dengan 869 Masehi. Masing-masing mereka ditunjuk seorang wali. Para wali inilah yang berkuasa. Dan materi yang ketiga yaitu masa Abbasi gelombang 3 atau periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia kedua. Untuk melepaskan khalifah dari pengaruh Turki, maka Khalifah Al-Mustakfi pada tahun 944 sampai dengan 946 Masehi terpaksa mengundang dan meminta bantuan kepada pemimpin Buai, Ahmad Ibnu Abu Suja.
Untuk mengusir tentara Turki, setelah berhasil mengalahkan tentara Turki, Ahmad menjadikan khalifah lemah dan mendirikan dinasti Buai dengan gelar Mu'izz al-Daulah. Ia memerintah sebagai wazir utama dan mengambil kekuasaan atas orang Sunni. Dan materi yang keempat, yang terakhir, yaitu masa Abbasi gelombang 4 atau periode keempat. Pada tahun 447 Hijriah atau 1055 sampai 590 Hijriah sampai dengan atau 1194 Masehi. Dan yang kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Kemunculan dinasti Seljuk sebagai suatu kekuatan Turki yang berasal dari daerah yang membentang antara Kirgistan sampai Bukhara yang berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Guz di wilayah Turkistan. Ketika itu mereka belum bersatu, kemudian dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tughal. Materi yang kedua adalah yang B, silsilah masa Abbasiyah. Berikut silsilah Bani Abbas pada tahun 750 sampai dengan 932 Masehi. 1. Khalifah Abu Abbas As-Saffah pada tahun 133 Hijriah sampai dengan 137 Hijriah atau 750 sampai dengan 754 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Nomor 3, Khalifah Al-Mahdi pada tahun 159 sampai dengan 169 Hijriah atau 775 sampai dengan 785 Masehi. Yang keempat, Khalifah Musa Al-Hadi pada tahun 169 Hijriah sampai dengan 170 Hijriah atau 785 Masehi sampai dengan 786 Masehi. Yang kelima, Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 194 Hijriah atau 786 Masehi sampai 809 Masehi. Yang keenam, Khalifah Al-Amin pada tahun 194 Hijriah sampai dengan 198 Hijriah atau 809 sampai 813 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai dengan 833 Masehi. Yang ke-8, Khalifah Al-Mutasim pada tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Slide selanjutnya 9. Khalifah Al-Wasik pada tahun 842 sampai 847 Masehi. 10. Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi sampai 861 Masehi. 11. Khalifah Al-Muntasir pada tahun 861 sampai 862 Masehi. 12. Khalifah Al-Musta'in pada tahun 862 sampai 866 Masehi. 13. Khalifah Al-Muqtaz pada tahun 866 sampai 869 Masehi. 14. Khalifah Al-Muhtadi
pada tahun 869 sampai dengan 870 Masehi. 15. Khalifah Al-Muqtamid pada tahun 870 Masehi sampai dengan 892 Masehi. 16. Khalifah Al-Muqtadid pada tahun 892 Masehi sampai 902 Masehi. 17. Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 902 sampai 908 Masehi. 18. Khalifah Al-Muqtadir pada tahun 908 sampai 932 Masehi. Materi yang ketiga adalah yang C, proses berdirinya masa Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kesimpulan dari periodisasi pada masa Abbasiyah yaitu selama Bani Abbasiyah berkuasa mencapai masa gemilang dan puncak kejayaan Islam, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pola pemerintahan yang diterapkan Bani Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan dan politik, masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Dalam periode pertama dan ketiga, pemerintahan Abbasiyah terpengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, terpengaruh sangat dominan dalam politik dan pemerintahan. Sedangkan periode kelima menandakan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Dan inilah yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.